Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari ini ya, hari Kamis tanggal 26 Januari. Nggak terasa ya, bulan Januari ini sudah akan berakhir juga. Hmm. Dan tapi seperti kita sebutkan kemarin gitu, dan selalu kita mention, ini memang kita sudah memasuki tahun-tahun politik ini. Nggak peduli dia mau akhir pekan, awal pekan, peristiwa politik bergulir terus dengan sangat kencang ya Mbak Agi. Dan seperti Iya. biasa kita ajak Anda untuk ngobrolin nih, ada beritanya, tapi apa di balik berita itu? Dalam program Off the Record bersama saya, Hersbudo Arif. Dan saya Gibeta, bahagia sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Dan betul kata Mas Heru, aduh yang namanya berita itu sampai wus, 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 Nah, itu berkali-kali dia ya. ya. Nah, satu berita yang saya kira nanti ini pasti jadi topik yang sangat menarik. Akhirnya kan dugaan kita benar juga gitu, bahwa Kaisang itu masuk ke politik, dia ngincar eksekutif gitu Betul. ya. Dan kalau Mhm. ngincar eksekutif itu kita tahu kemana itu maksudnya gitu ya, bukan legislatif ya. Jadi Mhm. bocoran ini justru langsung disampaikan sendiri oleh Gibran gitu ya, bahwa Kaisang ini ngincar eksekutif. Jadi ini akan kita bahas nanti ya, Mhm. eksekutifnya itu apa gitu, dan bagaimana nanti kira-kira tracknya mau seperti apa, kita udah bisa baca dari sekarang gitu ya Mbak Agi. Terus soal apa lagi? Ini soal teror terhadap Anies ya. Ini Ya. Anies rupanya diserang dari di atas langsung oleh Pak Jokowi soal sudetan Ciliwung, tapi di bawah rupanya dia tapi kampungan ini terornya ya. Masa pakai Mhm. dilempar apa, dia Ular mau kobra. berkunjung ke Banten, ini ke rumah mantan Mhm. gubernur Banten Wahidin Halim yang sekarang jadi kader Nasdem, tapi malah Mhm. dikirimin 20 ular kobra ya di rumahnya. Iya, iya. Ini norak nih mainnya begini-begini nih ya. Emang pawang ular nih. Mau disuruh main sirkus gitu. Ya oke, itu menarik. Apalagi ya yang masih layak kita soroti lagi ya, peristiwa politik Mbak. Kemarin yang demo ribuan perangkat desa Mas Hersu. Oh, PPDI ya. Iya, PPDI itu ya rame juga ya, dan banyak banyak yang salah berkesimpulan bahwa PPDI itu sama dengan demo kepala desa yang sebelumnya begitu. Padahal ini tuntutannya berlainan ini, dan kemudian malah justru mereka mengatakan bahwa mereka jelas mengatakan bahwa kami beda ya tuntutannya dengan kepala desa. Kalau itu kan tuntutannya 9 tahun. Kalau mereka ini kan ingin mempertahankan supaya mereka tetap pensiun di usia 60 tahun. Jadi supaya peraturan yang sudah ada sebelumnya itu tetap dipertahankan, tidak diutak-atik kalau seandainya terjadi revisi Undang-Undang Desa. Dan soal kesejahteraan, ya Dan kan? juga soal kesejahteraan dan nomor induk yang masuk ke Mendagri begitu. Karena kan memang ada janji itu ya. Dan Pak Jokowi juga tahun yang lalu dia menjanjikan bahwa para aparat desa atau perangkat desa ini dijanjikan akan mendapatkan pendapatan atau semacam gaji gitu setidaknya setara dengan gaji ASN golongan 2A, dan itu sampai sekarang masih belum terwujud. Itu salah satunya yang mereka tuntut. Dan kita akan bandingkan dengan kembali Mas Hersu dengan tuntutan dari kepala desa sebelumnya, ribuan kepala desa yang pada berunjuk rasa begitu, dan kemudian juga keterlibatan dari dua partai yaitu PDIP dan PKB dalam unjuk rasa yang terjadi belakangan ini gitu. Oke. Di luar itu apa lagi ya yang perlu kita bahas ya, Mbak Agi? Waduh, banyak banget ya. Oke, kalau satu lagi mungkin soal Meikarta mungkin Mas Hersu ya. Yang Mekarta ini penting loh ya. Mekarta ini gimana ada orang yang sudah beli properti, sudah bayar kredit, dan kemudian nggak segera segera diserah terimakan unitnya, sekarang malah dituntut di pengadilan. Ini gila ini menurut saya, ini terlalu semena-mena lah ini ya, sewenang-wenang, semenang-wenang, semena-mena gitu. Orang sudah dirugikan malah dituntut lagi kan gitu. Memang karena merasa mungkin perusahaan besar gitu ya. Itu saya kira menarik. Mari kita mulai dari mana dulu Mbak Agi? dari 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 Kaisang. dari Kaisang ya. Ini sebenarnya gampang kalau buat baca ininya, karena kebetulan kita semua bisa membaca beritanya semua ya kan. Sekarang ini lagi rame sekali bahwa Gibran didorong untuk menjadi gubernur ya. Itu kelihatannya target call tingginya itu Jakarta ya. Kalau tidak ya Jawa Tengah. Jakarta ini tentu saja, ini kalau langsung Jakarta ya dia akan mengulang track recordnya Pak Jokowi, bahkan lebih cepat ya. Pak Jokowi itu dulu kan 2 periode di Solo, tapi periode kedua tidak diselesaikan, hanya setengah jalan.
kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, ya. Ya. Kemudian di Jakarta, dan di Jakarta cuma separuh jalan juga, terus kemudian malah 2 tahun ya cuman ya, kan Ya, beliau 2000 2 tahun. 2 tahun ya, 2012 Pilkada DKI Jakarta, 2014 kemudian Pilpres. Jadi beliau tidak lagi menyelesaikan masa jabatannya. Nah, yang kemudian beliau akan menyelesaikan jabatannya itu yang presiden 2 periode. Tapi beda, di sini beliau bukan mengulang track recordnya seperti di Jakarta dan Solo yang tidak menyelesaikan masa jabatannya, malah ingin nambah jabatan kalau yang di presiden ini. Soalnya kan kalau ke atasnya apalagi Sekjen PBB kan kemarin yang digadang-gadang oleh para pendukungnya kan, Pak Jokowi ingin artinya setelah ini akan jadi Sekjen PBB, kelihatannya berat untuk jadi Sekjen PBB. Jadi yang paling logis adalah tetap memperpanjang masa jabatan. Nah, kira-kira itu kan ramai begitu. Nah, kemarin tiba-tiba di tengah situasi itu muncul berita bahwa Kaisang katanya minat ke mana untuk ke dunia politik, dan yang bocorin juga Gibran gitu ya. Dan katanya Pak Jokowi kaget. Kita pasti agak-agak bener nggak nih soal begini, langsung kaget kok. Tiba-tiba begitu hari ini, kemarin kita tiba baca berita ketika ditanya bocorannya mau kemana sih Kaisang? Ya, dia maunya ke eksekutif. Nah, kalau eksekutif itu ya kita udah bisa baca dan kemarin kita sudah bahas. Jadi track recordnya saya bayangnya beginilah kira-kira skenario Mbak Agi. Jadi Pak Jokowi tetap ingin memperpanjang masa jabatannya, Gibran naik jadi gubernur, syukur kalau bisa gubernur DKI, kalau enggak ya gubernur Jawa Tengah, dan kemudian kan posisi wali kota Solo itu kan kosong. Nah, itulah yang akan diisi oleh Gibran, oleh Kaisang. Itu kira-kira skenario-nya gampang banget lah kita bacanya ya. Ya, iya. Jadi memang kekuasaan itu legit ya Mas Hersu, gurih lah begitu ya. Ya, orang ini kan namanya ya sah saja kalau seandainya orang kemudian mengatakan ini adalah aji mumpung begitu. Masalah aji mumpung mungkin orang kalau mengatakan demikian, kalau seandainya itu bukan Pak Jokowi, bukan anak Pak Jokowi, ya tentunya akan sulit untuk mendapatkan privilege atau karpet merah seperti itu begitu. Dan rupanya ini sangat-sangat dimanfaatkan begitu ya oleh anak-anak Pak Jokowi begitu. Dan juga dimanfaatkan oleh partai politik juga. Iya, Gitu. dan kemudian disambut oleh partai-partai politik begitu. Entah mereka mungkin ada sebagian juga yang basa-basi begitu ya. Tapi saya rasa itu kalau seandainya memang benar Kaisang itu menyambut untuk masuk ke dalam partai politik, misalnya taruhlah PAN yang sudah membuka diri atau kepada Gerindra ya. Saya rasa itu akan semacam karpet merah juga untuk masuk ke sana. Tidak mungkin hanya menjadi kader biasa, dia pasti akan diserai salah satu tanggung jawab yang cukup penting mengingat kedudukan dari orang tuanya begitu. Dan kemudian juga isu dari Kaisang ini kan mencuat ketika Pak Pak Prabowo itu berkunjung ke Loji Gandrung begitu kan, dan kemudian bertepatan dengan itu ramelah muncul isu tentang Kaisang yang ingin masuk atau terjun ke politik tersebut. Dan ketika ditanyakan kepada Prabowo menyatakan ya dia menyambut, dia senang begitu ya kalau seandainya Kaisang mau terjun ke politik. Dan kemudian ya kita lihat bagaimana efek dari kekuasaan itu Mas Hersu. Kalau saya melihatnya ya wajar Pak Prabowo menyatakan demikian karena memang dia menterinya dari Pak Jokowi begitu ya. Dan kemudian orang juga mempertanyakan ada apa Pak Prabowo kok sowan gitu ke tempat Gibran, bukan kalau seandainya memang Pak Prabowo ada acara di Solo begitu ya. Pada saat Anies ada acara di Solo saja Gibran yang nyamperin ke hotel gitu ya, mendatang ke hotel kemudian sarapan, dan kemudian Pak Prabowo sekali lagi menyatakan walaupun sebelum-sebelumnya sudah pernah begitu ya, sekali lagi menyatakan bahwa dia mendukung bahwa Gibran ini untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan dipersilakan entah itu Jawa Tengah atau DKI, Gerindra akan mendukung begitu kan. Kalau Pak Prabowo mengatakan saya mendukung, artinya ya sebagai ketua umum Gerindra ya berarti Gerindra akan mendukung. Nah, kalau kita melihat konteksnya secara berkeadilan Mas Yesu, ketika Pak Prabowo ini kan keliling Indonesia, apakah ketika dia ke Surabaya dia juga mendatangi rumah
wali kota Surabaya ketika dia ke Manado mendatangi rumah wali kota Manado? Kan Yang tidak. enggak Kan, lah. ya Ya. enggak ada ke Papua mendatangi rumah wali kota Papua. Kan tidak. Wali Ini Kota adalah Jayapura kunjungan. misalnya Iya, ya. betul. Ini adalah kunjungan politis. Hmm. Kunjungan politis yang artinya memang betul-betul ketika seseorang berkuasa, misalnya sebagai presiden seperti Pak Jokowi utamanya ya, itu maka memang sekelilingnya akan terutama anak-anaknya begitu akan mendapatkan privilege yang sangat luar biasa untuk juga Kalau ikut. Gibran yang berkunjung ke Pak Prabowo, saya kira pantas lah ya karena anak muda Iya, soal ke. Tapi kalau Pak Prabowo yang datang ke tempat Gibran sampai 2 kali, menurut saya ya ini tidak lain kita tafsirkan itu adalah semacam kunjungan politik dan ternyata kan bukan hanya Pak Prabowo ya itu saya kira mungkin lebih dari 10 menteri kalau kita urut-urut kalau kita cek yang datang ke situ ya gitu ya. Dan Anda iya, pernah iya. ya sebenarnya kan lebih elegan seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Gibran gitu. Gibran bisa datang ke hotelnya Pak Prabowo gitu. Itu kan jadi kesannya ya itu lebih elegan lah sebagai karena bagaimanapun Pak Prabowo itu senior gitu ya dan kemudian posisi juga lebih tinggi. Mhm. Betul dia Mhm. pembantu bapaknya. Tapi ini bukan pembantu rumah tangga loh, pembantu di kabinet. Iya, dan Harus. kemudian kedatangan dari Pak Prabowo sendiri seolah menyiratkan bahwa kalau seandainya pun Pak Jokowi itu sudah selesai masa 2 periode dan kemudian usaha untuk perpanjangan 3 periodenya itu tidak berhasil dan kemudian Pak Prabowo itu kan Pak Prabowo jelas running untuk the next presiden ya dan kemudian seandainya Pak Prabowo itu terpilih, ini menyiratkan bahwa Pak Prabowo itu ya akan melindungi keluarga dari Pak Jokowi begitu. Ya, Seperti mengatakan bahwa jangan khawatir begitu karena saya dekat dengan anak Anda begitu ya dan kemudian semuanya akan baik-baik saja begitu dan ya, tentu ya. saja mengharapkan imbal balik dari Pak Jokowi untuk juga ikut mendukung dia gitu. Iya, iya. Dan kemudian ternyata yang menarik ketika isu Kaisang ini mencuat dia mau masuk ke politik kan langsung partai-partai politik itu menyambut ya tadi ya. PKP 3 menyambut, PAN menyambut, Golkar menyambut. Dan yang menarik adalah pernyataan bocoran dari Sandiaga Uno yang dia Mhm. mengaku mendengar bahwa Kaisangnya akan masuk Gerindra gitu ya. Dan kemudian ketua harian dari Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan ini jangan dipolemikan lah untuk ketika Kaisang masuk ke dunia politik. Ya memang itu hak dari Kaisang untuk masuk ke dunia politik itu juga soal pilihan dia gitu karena sebelumnya kan dia kelihatannya lebih ke bisnis tapi ternyata menurut dia kelihatannya lebih legit seperti Anda bilang lebih legit legit ke masuk kekuasaan karena Mhm. mungkin dia lihat ada omnya dia yang juga dari pengusaha sekarang jadi menteri juga maksudnya Pak Erick Thohir kan ngakunya kan dia udah seperti ponakan sendiri gitu ya ternyata memang lebih menarik untuk di dalam kekuasaan ketimbang di dalam artinya Pak Erick Thohir yang pengusaha yang jauh lebih besar aja ternyata lebih menikmati posisi sebagai eksekutif ketimbang sebagai pengusaha. Mhm. Nah, apalagi Gibran yang saya kira, Kaisang ini kan bisnisnya juga sampai sekarang nggak begitu jelas ya. Apakah ada bisnis yang tumbuh dengan bagus atau tidak, saya nggak tahu. Bisnisnya Kaisang itu mana yang sekarang growing up dengan bagus gitu. Mungkin Mbak Agi bisa bisa bantu saya untuk menjelaskan. Tapi yang jelas bahwa di Indonesia ini memang posisi peng-peng itu jauh lebih menarik gitu ketimbang cuman peng atau yang satu peng saja gitu, pengusaha atau penguasa. Sekarang yang terjadi adalah penguasa dan sekaligus pengusaha kan gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan apa dinasti semacam ini kan memang untuk di Indonesia saja kalau saya membandingkan begitu ya. eh, Ini kalau seandainya terjadi pada masa Pak Harto begitu, mungkin ini juga sudah akan menjadi eh, sampai sekarang masih akan selalu disebut-sebut begitu bahwa dulu Pak Harto ketika masa kekuasaannya belum 10 tahun saja anaknya sudah menjadi wali kota, terus kemudian itu anaknya sudah mau menjadi gubernur, kemudian menantunya itu menjadi wali kota juga dan kemudian dia juga membangun kekuasaan di luar itu yaitu di sistem hukum begitu ya di MK begitu. Dan saya rasa ini akan apa ya Mas ya menjadi sejarah baru yang sangat-sangat betul-betul kalau seandainya sebelumnya semangat reformasi kan sebetulnya untuk Korupsi dan apa ya KKN, kolusi korupsi dan KKN pemberantasan. betul. Kalau ini dulu di masa Pak Harto ini sudah masuk ke dalam kategori tersebut begitu. Apalagi yang taruhlah misalnya anak-anak Pak Harto juga anak-anak yang pandai gitu ya, yang pintar. Ketika itu kan ketika Pak Harto sudah masa kekuasaan sekian belas tahun atau bahkan Mbak Tutut itu menjadi menteri ketika Pak Akhir Harto periode Pak akhir Harto. periode ya.
Ya, Iya, ya. ketika sudah puluhan tahun begitulah. Dan pada usia yang memang sudah pada usia yang memang sudah matang begitu. Ya, Nah, lama aktif di partai politik, lama di Golkar, aktif segala betul. macam di Mm, kegiatan-kegiatan sosial. Nah, saya kira sebenarnya gini ya, yang kita mesti dudukkan. Kita persoalan ya kita sebut politik dinasti itu artinya ada mm, anak politisi menjadi politisi, anak presiden mau pengen jadi presiden, itu hak semua orang gitu ya. Dan itu terjadi dalam negara-negara demokrasi yang lain juga terjadi di Amerika. iya. Kita kenal Klan Kennedy, di India misalnya kita kenal ada klan Nehru dan Gandhi kan gitu. Mhm, Ini menarik ya kan sebenarnya Indira Gandhi itu anak dari Nehru gitu ya. Jadi mhm, dia bukan nama Gandhi, Mahatma Gandhi ya. bukan. Mhm, Jadi mhm. terus kemudian di Filipina kita lihat ada keluarga-keluarga kayak Aquino, Aquino. keluarga Marcos dan sebagainya gitu. Ya. Nah, jadi oke, itu kita tidak akan menghalangi. Ya wajar lah anaknya politisi, tiap hari interaksi di rumah dia juga ngomongin politik, jadi mau nggak mau dia terinfluence gitu ya oleh Mhm, keluarga. Tapi yang kita persoalkan adalah track record-nya gitu ya. Kalau tiba-tiba betul. mereka ini tidak punya punya track record terus langsung masuk ke dunia politik itu yang jadi persoalan yang kemarin kita bahas. Jadi sebenarnya Mhm, sekarang skenario-nya kita udah paham kira-kira kalau tadi Kaisang membocorkan skenario bahwa dia tertarik ke eksekutif dan kemudian kalau Sandiaga Uno membocorkan juga bahwa kelihatannya dia akan masuk Gerindra. Tapi mhm. kok saya kira mungkin yang lebih logis, apalagi kalau dia ngincar wali kota Solo tetap PDIP sih. Menurut saya yang harusnya yang target eh, Kaisang ini masuk jadi anggota parpolnya Mbak Agi. Iya. Kalau saya melihat rencana besar, misalnya itu sebuah rencana besar, Mas Hersu, di mana sesudah lengser maka Pak Jokowi seandainya dia tidak berhasil untuk perpanjangan masa jabatan atau 3 periodenya tersebut, maka sebaiknya dia memiliki partai begitu. Dia Hmm. menjalankan partai begitu supaya dia tetap eksis karena masa anak-anaknya untuk eksis ini untuk running untuk selanjutnya ini masih perlu dukungan dari dia begitu. Ya, Nah, nah, ini kan kalau ada partai seandainya politik sebenarnya Mbak yang sudah siapkan PSI kan sebenarnya yang iya, bisa. iya betul. Nah, sekarang kalau seandainya dia tetap di PDIP, itu akan sulit untuk saat ini ya. Untuk saat ini dia akan sulit untuk bisa mendapatkan posisi yang tertinggi gitu menjadi ketua umum partai. Nah, sebenarnya yang paling mudah adalah dia masuk ke dalam partai yang kemudian ada bargaining di situ. Kita tahu sendiri Mas Hersu, sebenarnya ada permainan semacam misalnya partai dalam tanda kutip itu for sale atau dijual begitu ya untuk partai-partai kecil dulu kita tahu ada yang kemudian makanya diambil alih begitu kan. Itu tidak sekedar diambil alih tapi memang ada nominal di baliknya. Nah, kemudian kalau seandainya sekarang partai-partai yang ada bahkan tidak perlu dijual pun kalau seandainya partai itu lemah di organisasi di dalamnya dan kemudian orang-orang di dalamnya itu bisa dibeli begitu ya, dibeli keberpihakannya, maka akan mudah menjadi saya rasa mudah saja bagi keluarga Pak Jokowi untuk menguasai salah satu partai dan kemudian membesarkannya begitu. Ya, tapi kan persoalannya Belum, begini ini Mbak, persoalannya ini kan dukungan ya. ya Karena betul. kan untuk ini Mhm, kan semua serentak nanti pada tahun 2024. mhm, Dan dia kalau untuk maju katakanlah Gibran untuk maju menjadi wali kota kan dia perlu kursi minimal jumlah kursi ya. minimal gitu. Dan Mhm, logis ya memang PDIP. Gitu kita tidak tahu apakah betul bocoran dia masuk ke Gerindra atau apa. Tapi kalau sebenarnya menurut saya memang kalau dari kalkulasi yang benar dia masuknya PSI karena dia sama-sama anak muda juga dan itu partainya Pak Jokowi. Tapi kan PSI sampai sekarang kan justru melemah itu saya kira itu yang menjadi pertimbangan. Tapi menarik karena saya kira partainya apapun itu pasti Kaisang dipastikan akan dapat tiket untuk ya. Pilkada Solo kalau dia nanti akan maju. Begitu juga halnya dengan Gibran kalau dia akan maju menjadi gubernur DKI Jakarta ataupun gubernur Jawa Tengah, dia pasti juga dipastikan akan dapat tiket karena ingat bapaknya masih jadi presiden. Nah, Masih, betul. oke, itu ya clear ya sekarang kelihatannya ya kemana ke apanya skenario seperti apa kita sekarang sudah bisa paham ya. Jadi ini Mhm. udah bukan rumor lagi, bukan Pak Jokowi kaget aja kan Pak Jokowi biasalah kalau ngomong kaget saya gitu. itu itu biasa Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi udah tahu sebenarnya gitu. Nggak mungkin lah soal yang serius semacam ini apalagi petanya udah jelas tergambar tidak dibayangkan. Saya membayangkan percakapan di meja makan, oke, track ke sini ya, ininya ke sini, ini ke sini. Nah, gitu itu nanti komunikasi politiknya begini itu udah bisa kita bayangkan gitu ya, Mbak Agi.
Iya, kalau secara ekonomi dia juga membangun perusahaan dengan gencar gitu apa dinasti secara ekonomi begitu ya. Ya tentunya itu harus memang harus diiringi dengan politik Mas Hersu. Kalau Hmm. seandainya misalnya Pak Jokowi memiliki adik atau kakak atau apa, biasanya kan seperti itu. Seperti misalnya Pak Erick Thohir gencar di ekonomi, Pak Erick Thohir tadinya di ekonomi besar bersama dengan Boy Thohir, kemudian sekarang menjadi makin kuat setelah Pak Erick Thohir itu masuk ke bisnis, masuk ke pemerintahan gitu. Karena Ya. seperti kita tahu banyak sekali bisnis-bisnis itu yang dia ketahui lebih dulu ketika dia menjabat di pemerintahan dan kemudian sehingga bisnis dari kelompok atau dari saudaranya atau dari keluarga itu bisa makin besar karena dia tahu lebih dulu proyek-proyek apa aja yang akan dikerjakan pemerintah Yes. kan seperti itu. Selain itu juga harus melindungi seperti Pak Haritanu dia membuat partai ya karena dia harus melindungi bisnisnya yang sangat besar itu. Nah, itulah yang terjadi dinasti-dinasti semacam itu. Oke, kita lanjutin ngomong politik ya, ngomongin politik ini soal teror terhadap Anies ya. Saya kira kita Oh ya. lanjutkan ya. Ini norak ada kampungan dia main caranya begini. Rupanya hari itu hari apa ya peristiwa yang terjadi? Hari Senin atau hari Selasa sih Mbak terjadinya? Saya nggak tahu persis kan jelas hari Ahad itu kan Anies baru pulang dari Ya, dari di Bandung. Bandung dan kemudian dia Ya. rupanya melakukan kunjungan ke mana ke Banten gitu dan dimulai Ya. itu di rumah mantan gubernur Banten Pak Wahidin Halim. Ini kan seingat saya ini kader Demokrat ya, rupanya sekarang udah pindah ke Nasdem ya dia. Iya betul. Iya betul. Jadi Pak Wahidin Halim ini sekarang sudah menjadi kader Nasdem sehingga Anies ini kan memang untuk acara-acara di daerah memang banyak mendapatkan banyak mendapatkan penolakan yang by design gitu ya. Seperti yang ada di Bandung itu pun juga ternyata akhirnya Masa yang bayaran ya. unjuk rasa itu mengakui begitu ya kepada pers ketika ditanya dia diwawancara oleh salah satu media mengatakan bahwa iya saya memang dibayar 100.000 dan kemudian saya harus mengerjakan ini apa dan sebagainya. Nah, sehingga ketika di Tangerang atau di Banten ini dia acara pun juga diselenggarakannya itu di rumah ya Mas Ersu di tempatnya kediaman Pak Wahidin Halim dan kemudian juga kabarnya juga seharusnya dia ada jadwal untuk melakukan sholat di masjid begitu ya dan kemudian juga pengurus masjidnya pun keberatan mungkin karena takut nantinya akan menjadi dipolitisir keberadaan Anies di situ padahal dia ke situ bukan untuk melakukan pertemuan hanya memang kalau untuk orang muslim apalagi laki-laki sebaiknya kalau ada masjid yang terdekat kan dia sholat di masjid bukan sholat di rumah begitu ya tapi rupanya memang itu terus kemudian ada penolakan ya akhirnya dia tidak sholat di situ. Nah ini pertemuan di rumah pun juga rupanya mendapatkan teror sebelum dia datang sudah datang dulu ularnya gitu. Ya, sayangnya ini ularnya rupanya lupa buka ikatnya, buka talinya, jadi tetap terkurung ularnya, jadi nggak melayap kemana-mana gitu ya. Mungkin yang membawa juga ketakutan juga, jadi nggak berani buka buka kantong Tapi plastik. Tapi ada yang bilang katanya sebenarnya ikatannya sudah dibuka Mas Hersu. Oke. Ada yang bilang begitu. Saya tidak tahu kebenarannya apakah masih terikat atau tidak ya. Tapi katanya ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ikatannya sudah dibuka. Tapi memang kebetulan Pak Wahidin Halim ini memiliki staf keamanan gitu, bagian keamanan yang kemudian memang dia bisa menangani ular begitu. Sehingga kemudian itu diikat kembali karungnya. Terus kemudian ya dia memberikan pernyataan dan videonya itu yang kemudian menjadi viral. Ada sekitar berapa ekor bang? Ini Perkiraan 15 sampai 20 lah. 15-20 ya. Sudah benar-benar nih. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah dapat kiriman ular kobra. Ada berapa ini kira-kira? Ada sekarung ya. 30 ekor. Kobranya gede-gede. Kobra sedang ya, tidak jempol kaki. Ini adalah satu tanda bahwa ada orang yang tidak beradab. Ya, tidak beradab. Ini adalah satu upaya perbuatan politik, kejahatan politik. Nah, perlu
di luar ular ini rupanya saya juga mendapat kabar dari beberapa teman yang tinggal di dekat rumahnya Pak Wahidin Halim ini, ternyata banyak sekali juga poster-poster Anies yang dirobek gitu. Yang ini kelihatannya tidak banyak media yang memberitakan poster kunjungan Anies itu banyak dirobek. Jadi memang ada teror di level bawah. Kemudian sementara di level di atas seperti kita kemarin bahas soal Pak Jokowi ya, soal sodetan Ciliwung yang kemudian ternyata itu jadi blunder dengan ke Pak Jokowi karena faktanya tidak seperti itu ya. Karena kita kemarin kaget-kaget, ini Heru Budi yang selama ini kan citranya babak belur banget itu ya, dia 3 bulan jadi gubernur di DKI ini, semua kebijakannya itu pokoknya blunder. Masa tiba-tiba dalam 1,5 bulan dia bisa menyelesaikan urusan ini manusia sakti apa gitu. Ya itu seperti kata Mas Hersu kemarin, mungkin dia adalah Bandung Bondowoso begitu, dan kemudian sodetan Ciliwung adalah menyerupai Roro Jonggrang gitu ya, Prambanan. Nah, iya memang Mas Hersu, dan tidak hanya kemarin, bahkan sampai tadi malam saya pantau itu media sosial masih ramai sekali Mas Hersu mempersoalkan ini, dan kemudian saling saling serang, terus kemudian saling menjawab by data begitu, kemudian data-data semuanya keluar, foto-foto juga kemudian keluar. Ini memang kita perlu sih Mas Hersu hal semacam ini supaya yang orang, kan banyak sekali ya orang yang memang tidak memperhatikan berita, orang yang tidak mengikuti kejadiannya itu seperti apa dan dia tidak ingin mencari tahu, sehingga ketika ada fakta seperti ini, data di lapangan bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa ini setelah 6 tahun tidak selesai, atau bisa dikatakan 6 tahun mangkrak, untung ada Pak Heru Budi begitu kan yang menyelesaikan ini, apalagi ditambah dengan, saya terkejut juga itu Pak Basuki yang biasanya kita kenal selama ini sebagai orang yang diam gitu ya, bekerja. Tapi ternyata dalam hal ini pun juga dia misleading begitu, atau disengaja atau tidak kita tidak tahu ya. Tapi kalau melihat seperti ini dan dia selalu terlibat dari sejak awal begitu, saya rasa ini sebuah kesengajaan ya untuk tidak menjelaskan begitu, karena kalau menurut saya ini justru kasihan kepada Pak Jokowinya gitu. Pak Jokowi dengan menangani begitu banyak, dia tentu tidak satu persatu proyek itu kemudian dia tahu begitu kan. Tapi kalau untuk yang sodetan Ciliwung ini sebenarnya seharusnya Pak Jokowi harusnya ingat ya bahwa ini yang menggagas ide pertama malah justru Pak Jokowi, dan itu yang seharusnya dia ucapkan bahwa ide ini saya gagas pada tahun 2013. Dan ide ini saya ucapkan dalam pertemuan dengan Pak SBY. Karena dia menceritakan ini langsung kepada Pak SBY bahwa dia sebagai gubernur merencanakan untuk membangun sebuah sodetan Ciliwung mengarah ke Banjir Kanal Timur, dan akan dibangun pada saat itu 2013 dan direncanakan target itu selesai pada tahun 2015. Sehingga pada waktu itu Pak Jokowi kan yakin sekali bahwa Jakarta nanti akan sangat berkurang banjirnya. Dan itu adalah semacam janji untuk menyelesaikan itu pada tahun 2015. Tapi karena dia kemudian meninggalkan kursi gubernur pada tahun 2014, maka itu menjadi targetnya itu tidak tersampaikan, terus kemudian itu menjadi PR bagi Gubernur Ahok yang menggantikan dia sebagai gubernur begitu. Dan kalau seandainya misalnya dikatakan mangkrak 6 tahun, sesungguhnya itu tidak mangkrak 6 tahun, berarti mangkrak dari tahun 2013, berarti sudah 10 tahun karena sekarang 2023 begitu kalau mau dihitung mangkraknya, apalagi targetnya adalah 2015. Dan kemudian ketika di tangan Ahok pun, ketika ternyata Ahok menghadapi gugatan class action dari warga Bidara Cina yang merasa bahwa mereka tidak tersosialisasi dengan baik bahwa rumah mereka akan segera digusur. Kata mereka demikian Mas Hersu, ketika itu kan banyak pendamping dari LSM-nya yang kemudian mengatakan kepada media, mengatakan begitu. Dan ternyata setelah mereka melakukan gugatan ke PT UN dan mereka dimenangkan di PT UN. Dan saya ingat pada waktu itu Pak Ahok cukup marah dengan kekalahan tersebut begitu ya. Dia mengatakan bahwa karena memang pers cukup gencar menyerang dia gitu. Ini bagaimana kelanjutan dari sodetan begitu dengan keadaan seperti ini. Dan Pak Ahok sempat mengatakan bahwa sebenarnya sodetan Ciliwung itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat, bukan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini DKI. Dia jelas mengatakan seperti itu adalah PUPR yang bekerja di situ begitu. Jadi karena dia mungkin merasa dipojokkan juga, karena selama class action itu, selama di bawah pengadilan memang tidak bisa melakukan apapun gitu, idle begitu. Dan
pada tahun 2016 sesudah diputuskan PT UN, kemudian Pak Ahok langsung melakukan kasasi begitu kan ke Mahkamah Agung. Nah, setelah dia kasasi, ternyata rupanya kasasi itu berjalan lama. Sampai tahun 2019 belum ada hasilnya, sehingga kemudian Pak Anies mencabut kasus tersebut pada tahun 2019 dengan harapan agar yang PT UN itu menjadi inkrah gitu. Karena sesudah inkrah maka dari pihak Pemda DKI dapat melakukan pendekatan ke warga, karena memang tugasnya Pemda DKI untuk menyiapkan warga agar mereka bersedia lahannya itu untuk dilepas begitu, agar dapat dibangun oleh Kementerian PUPR, dan kemudian BPN juga berperan di situ dalam bekerja sama dengan Pemda DKI begitu. Makanya dari tahun 2019 itu setelah dilakukan pendekatan, dimulailah kemudian ada pembangunan. Pada tahun 2020 Anies membentuk tim, dan pada tahun 2021 itulah gambar-gambar yang pertemuan di lokasi proyek begitu, di mana ada Pak Luhut, kemudian ada Pak Sofyan Djalil ketika itu masih menjadi ketua BPN, yang bertanggung jawab untuk melepas lahan itu agar digunakan untuk sodetan Ciliwung. Juga ada di situ Pak Muldoko ya, dan juga Anies tentu saja, dan tentu saja Pak Basuki sebagai Menteri PUPR, dan di situ Pak Basuki bicara banyak begitu, dan dia menjelaskan bahwa ini akan terus dilanjutkan, dan sekarang prosesnya ini sudah 500 meter lebih terbangun, nantinya semuanya panjangnya adalah 1 kilometer lebih dan sebagainya. Jadi artinya ada kemajuan di situ, baik itu dari proses pengadilan di mana itu dicabut dari PT UN, dan kemudian ada pembebasan lahan, kemudian ada pembangunan. Tapi kenapa kemarin pada tahun dan kemudian kita harus tahu juga bahwa pada tahun 2022 Gubernur Anies itu tetap melakukan penganggaran terhadap proyek ini begitu, dan itu sudah dikonfirmasi oleh DPRD. Kalau tidak dilakukan penganggaran untuk proyek ini, tidak mungkin kemudian penjabat Gubernur Heru dapat melakukan pembebasan lahan gitu kan Mas Hersu, tidak mungkin. Jadi ini memang sudah direncanakan dari tahun ke tahun. Makanya kemarin ketika Basuki mengatakan demikian, kita sungguh terheran-heran ya, Pak Basuki kenapa begitu masuk ke dalam politik yang tidak sangat disayangkan lah pokoknya. Saya juga tidak menyangka Pak Basuki kemudian mengatakan ini sudah 6 tahun nggak diapa-apain. Ini tidak seolah-olah memang tidak melakukan apapun, dan untung ada Pak Gubernur Heru yang melakukan ini. Kalau tidak ya begitu Mas Hersu. Dan yang ramai adalah kemudian ternyata ada juga cuitan dari Kementerian PUPR kan, yang tadi Anda cerita ketika kumpul kan udah 550 meter sodetannya, tinggal diteruskan pada tanggal 4 Agustus 2021 mereka melanjutkan lagi, dan itu jadi sebenarnya pada 2021 itu pada masanya Pak Anies Baswedan. Tapi sebenarnya sekali lagi ini kalau ada keberhasilan membangun sodetan itu kesuksesannya harusnya dinisbahkan ke Kementerian PUPR gitu loh. Ya, bukannya tribute-nya bukan ke Pemprov, karena ini sebenarnya proyek dari PUPR, dan Pemprov itu hanya memfasilitasi, membantu melakukan pendataan rumah-rumah yang akan digusur, dan kemudian melakukan sosialisasi kan gitu. Itu sebenarnya peran dari Pemprov. Yang mengerjakan semuanya Menteri PUPR. Nah ini kan dengan cara seperti ini kita jadi tahu loh kok jadi begini, padahal ini harusnya kan Pak Basuki bisa mengklaim ini adalah hasil kerja beliau gitu. Kenapa ini semua dinisbahkan ke suksesnya pada Pak Heru 1,5 bulan bisa menyelesaikan proyek ini kan gitu. Ya orang kemudian pasti ini mengkaitkan ya ini untuk menyerang Anies gitu, mendowngrade Anies dan menaikkan posisinya Heru. Seperti itu, dan ternyata kemudian zong gitu, karena memang mungkin seperti kita sebutkan tiba-tiba Heru 1,5 bulan bisa menyelesaikan itu, duitnya dari mana kalau nggak dianggarkan dari anggaran pemerintah sebelumnya kan gitu. Anggaran tahun 2023 ini kan sudah dibahas selesai pada tahun 2022 Mbak gitu loh. Ya. Betul. Dan Pak Basuki ini sepertinya tidak menyadari bahwa jejak digital itu abadi begitu ya. Dengan dia mengatakan demikian, maka apa yang mereka lakukan pada tahun 2021 di mana di situ ada Pak Luhut, ada Pak Muldoko, ada Pak Sofyan Djalil dan sebagainya, seolah-olah mereka itu tidak bisa apa-apa begitu. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu, mereka seolah-olah merupakan bagian dari kemangkrakan itu selama 6 tahun gitu. Jadi
mungkin dia tidak menyangka juga bahwa itu kemudian akan terbongkar ya sejarahnya begitu, dan foto-fotonya akan keluar karena mungkin ini hanya sekedar politik praktis semata begitu yang Ya, menyerang ya. Anies, dan kemudian sudahlah itu agar supaya apalagi kalau seandainya kita kaitkan juga dengan kereta api cepat sebelumnya yang Anies tampaknya menyindir begitu kan, sepertinya untuk mengcounter itu begitu. Ya. Kasihan Pak Jokowi saya kira karena diberi data Ya. yang salah ya dalam kasus ini. Oke, kita omongan soal Pak Jokowi kayaknya udah selesai ya. Tadi dinasti, sekarang soal kita pindah ke topik. Kalau ke perangkat desa itu masih ada kaitannya dengan Pak Jokowi juga dong ya Mbak ya? Oh iya Mas Herstu, Oke, saya ralat masih ada urusannya dengan Pak Jokowi. Lanjutkan. iya, jadi soal kepala desa ini memang ini juga lagi-lagi kasihan Mas Hersu, Pak Jokowinya begitu ya. Kasihan itu dalam hal ini malah dikatakan oleh orang Abdesi sendiri, yaitu dari yang kalau yang kemarin kan yang demo itu perangkat desa begitu. Yang PPD. sebelumnya yang demo adalah kepala desa. Nah, ini masih rangkaian dari kepala desa yang demo yang sebelumnya, bukan yang kemarin, Mas Hersu. Nah, ini Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau disingkatnya itu MPO Abdesi begitu ya, Pak Asri Anas, itu buka-bukaan begitu ya. Saya membacanya salah satu yang sangat terbuka itu yang ditulis oleh kompas.com nih. Jadi di situ Pak Asri Anas itu mengatakan bahwa godaan untuk 9 tahun itu sesungguhnya asalnya bukan dari kepala desa tersebut, tapi itu adalah merupakan hasil godaan yang dari kalangan elit parpol, yaitu mulai dari Sekjen PDIP Hasto Kristanto dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sampai ke Menteri Desa, yaitu kakak dari Caimin yang sekarang menjadi Menteri Desa, yaitu Pak Abdul Halim Iskandar. Nah, dia mengatakan bahwa sebetulnya kepala desa itu tidak berwacana seperti itu begitu. Sebelumnya selama 9 tahun terakhir menurutnya yang dituntut itu adalah soal gaji yang 3 bulan sekali turun, dan mereka menginginkan supaya gaji itu diberikan gitu ya secara kontinu. Terus kemudian juga soal dana desa yang mereka minta supaya diberikan menjadi lebih besar dari tahun ke tahun dan sebagainya. Dan bahkan Pak Asri Anas ini mengatakan, dia buka-bukaan, dia mengatakan demikian kepada kompas.com ya. Mohon maaf saya sebut saja dari PDI dan PKB, kalau reses tiba-tiba bicara kira-kira begini, menurut kalian bagus enggak kalau masa jabatan itu dipanjangkan jadi 9 tahun? Begitu. Ini menurut Pak Asri Anas dari pihak PDIP dan PKB mengatakan demikian. Dan kemudian kedua parpol itu berusaha menarik empati untuk kepentingan pemilu 2024. Kalau dia menilainya demikian, Mas Hersu. Nah, selama 8 tahun terakhir itu diskusi yang dilakukan Kades di tingkat asosiasi di Abdesi sendiri adalah soal dorongan pemerintah untuk menaikkan gaji, itu tadi ya, dana operasional, pembayaran gaji yang sebaiknya tidak dicairkan 3 bulan begitu ya. Nah, terus kemudian juga dari kedua partai ini menurut Pak Asri Anas itu menyadari bahwa peran dari kepala desa ini sangat penting untuk pemilu tahun 2024. Dia mengatakannya seperti ini, kalau dia dapat dukungannya, nggak usah jauh-jauh lah, satu provinsi saja, Jatim atau Jateng. Dari kepala desa, saya yakin dia dapat minimal 50% suara di desa. Nah, suara itu sangat-sangat signifikan kalau menurut dia. Nah, itu sangat signifikan untuk untuk suara untuk partai tersebut begitu. Nah, inilah menjawab rasa ingin tahu kita mengapa ketika itu muncul ya demo yang kemarin itu langsung PKB dan PDIP itu langsung setuju. Karena rupanya memang kedua partai ini yang bermain, Mas Hersu. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa bahkan dia katanya dia mengingatkan atau menegur kepada Budiman Sujatmiko. Dia mengatakan, saya sampaikan kepada Mas Budiman, katanya, itu kamu membuat bola panas untuk presiden kan. Karena menurut dia, yang digoda-goda itu, akhirnya ya kasihan, yang kasihan presiden juga kalau dihadap-hadapkan dengan kepala desa. Karena menurut dia, seharusnya kalau seandainya pernyataan dari Budiman Sujatmiko sesudah ketemu dengan Pak Jokowi pada tanggal 17 tersebut ketika terjadi demo, nah seharusnya itu yang menyatakan adalah Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri atau Pak Pratikno gitu ya sebagai Mensesnek. Jadi karena Budiman ini bukan jubir dan dia yakin itu sepertinya bukan
kata-kata Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi menyatakan langsung setuju bahwa jabatan kepala desa itu dipanjangkan menjadi 9 tahun. Nah, itu terjawab juga ketika Pak Jokowi kemarin ada di proyek Sodetan Ciliwung itu, Mas Hersu. Pada saat itu sebelumnya kan wartawan tidak bisa mengkonfirmasi kepada Pak Jokowi. Tapi pada saat Pak Jokowi jumpa pers, kemudian wartawan menanyakan sekalian, Pak, bagaimana tanggapannya mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun? Dan Pak Jokowi mengatakan, ya sudah, ikuti saja undang-undang desa yang ada. Kan jelas bahwa jabatan kepala desa itu 6 tahun dan kemudian bisa diperpanjang sampai 3 kali. Sudah, ikuti itu saja. Nah, kalau soal mereka memiliki aspirasi itu, silahkan ke DPR. Jadi sama sekali Pak Jokowi tidak mengatakan, ya saya setuju atau apa. Jadi dalam hal ini, dan kemudian juga ini media mencari-cari Budiman Sujatmiko, Mas Hersu, untuk mengkonfirmasi ini. Tapi kabarnya dia dihubungi sampai sekarang juga belum memberikan tanggapan begitu. Nah, ini yang menjadi yang disebut bola panas itu tadi. Apa yang dikatakan Sujatmiko kan ketika itu serta-merta bahwa Pak Jokowi setuju. Nah, mungkin dia menyadari bahwa di parlemen, di DPR itu kan 80% adalah kursi dari koalisi pemerintah begitu. Sehingga kalau Pak Jokowi menyatakan demikian, otomatis DPR diharapkan akan menyetujui itu. Dan kita dengar, Mas Hersu, bahwa akhir-akhir ini ada rumor begitu ya, semacam rumor bahwa Halim Iskandar ya, kakak dari Pak Caimin yang sekarang menjadi Mendes itu tidak kompeten gitu, tidak kompeten menjadi Menteri Desa. Dan kemudian juga kita tahu Budiman Sujatmiko ini kan sering turun ke desa. Sering sekali, bahkan dia mengakui bahwa saya membina banyak kepala desa, saya banyak membina badan usaha milik desa atau BUMDes begitu. Dan kemudian juga ya mungkin di kalangannya, di teman-temannya sering dengan gojekan gitu ya, candaan mungkin sering memanggil dia sebagai Pak Menteri Desa begitu. Nah, Oke. Ini kaitannya dengan reshuffle ya, reshuffle kabinet. iya, betul. Oke. Jadi memang ini penuh nuansa politik, dan lagi ini dalam kasus ini Pak Jokowi kelihatannya diseret-seret itu ya. Karena saya baca pernyataan dari Pak Tito Karnavian yang menyatakan kalau banyak mudorotnya ya tetap aja 6 tahun, jangan diperpanjang 9 tahun gitu. Jadi artinya kan Pak, kalau Pak Jokowi memang punya eager di situ, hanya keinginan semacam itu, nggak mungkin Pak Tito bicara semacam itu ya, dia harus mendukung gitu. Kabarnya dari Abdesi pun sudah mengkonfirmasi kepada Pak Tito, dan kemudian Pak Tito tidak mendapatkan mandat itu dari Pak Jokowi. Karena kalau seandainya betul apa yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko, menurut Pak Asri Anas tentunya akan langsung dikatakan kepada Pak Mendagri, karena dia sebagai pembina dari Abdesi, Mas Hersu. Baik, Ibu Menteri Desa. Oke, ini memang menjelang reshuffle ini juga banyak manuver-manuver politik, dan saya kira ya namanya orang ingin masuk dalam pemerintahan ya sah-sah saja gitu. Ya, oke, kita pindah topik terakhir. Saya kira mungkin nggak akan terlalu panjang-panjang kita bahas soal Jakarta ya, tapi ini jujur ini saya kira memprihatinkan sekali bagaimana ada orang yang memperjuangkan haknya, ya ini para konsumen Meikarta ini kan, mereka ini kan sudah mengeluarkan uang sangat banyak. Bahkan ada yang saya baca di antara konsumen itu dia membeli sampai 3 unit karena itu akan diwariskan kepada anak-anaknya gitu ya. Ternyata uangnya sudah masuk, kemudian sampai sekarang unitnya itu belum diserah terimakan, dan kemudian dia berhadapan dengan bank yang terus menuntut mau kreditnya terus harus dibayar. Ini kan konyol juga ini. Unit tidak diserah terimakan tapi bank harus tetap menuntut mereka untuk membayar, dan kemudian ada yang juga unitnya dialihkan ke tempat yang lain tidak sesuai. Ya kemudian, nah ternyata ketika mereka menuntut haknya, sekarang malah mereka diperkarakan gitu. Dituntutnya nggak main-main ini Mbak. Di Perdata sampai 56 miliar kalau nggak salah ya, ganti ruginya. Ada 18 orang yang dilaporkan itu, dan ini diminta untuk sita semua harta kekayaan mereka untuk memastikan bahwa mereka membayar itu. Itu kan menurut saya kacau banget itu. Dan kemarin rupanya pengembang dari Meikarta ini diundang oleh Komisi 6 DPR, mereka ternyata tidak hadir, mangkir gitu ketika dia diundang. Jadi ini saya kira kayak gini ini pemerintah mesti tegas ya, para pengembang harus berani seperti itu. Dan sampai kemudian Dirjen Pembiayaan di Kementerian PUPR itu mengatakan ini orang sudah menuntut haknya kok malah diperkarakan gitu. Ini benar-benar kita mesti hati-hati sekali terhadap para pengembang-pengembang, apalagi yang pengembang besar gini malah ya. Saya pikir tadinya
kita itu nggak percaya kalau urusannya sama pengembang kecil gitu karena dia bisa wan prestasi. Ternyata malah kalau dengan pengembang besar ini bukan hanya wan prestasi, tapi kita malah bisa dipidana, diperkarakan itu Mbak, diperdata ya ini dalam kasus Ya. ini. Kalau seandainya yang diperkarakan itu ada 18 orang ya Mas Ersu. Kemudian tuntutannya 56 miliar begitu. Itu satu orang saja udah kena 3,5 itu kalau seandainya misalnya di rata-rata gitu dikabulkan begitu. Nah, ini berat sekali dan kemudian ini jadi aneh begitu ya. Orang yang menuntut haknya kemudian kok malah dia yang dipidanakan begitu. Kayak ini bagaikan orang yang dibegal kemudian dia melukai pembegalnya tapi malah dia yang dipidana kan seperti Ya, itu ya, ya. ibaratnya. Hukum berlaku seperti itu. Dan yang aneh lagi, ini kan akhirnya kemarin sidangnya itu ditunda selama 14 hari Mas Hersu. Dan ternyata kenapa itu ditunda adalah karena ternyata data-data dari 18 orang yang digugat oleh pihak Mekarta itu ternyata datanya ada yang salah. Jadi Ya. dari 18 orang itu 4 orang itu alamatnya salah dan kemudian 2 orang diantaranya itu ternyata bukan merupakan konsumen dari Mekarta, artinya bukan bagian dari 18 orang tersebut. Ini kan dari itu saja mereka sudah ceroboh begitu. Nah, apalagi ini hal yang kecil loh untuk yang kemudian dia hanya sekedar misalnya kalau saya membayangkan dari komputer yang sudah ada nama-nama yang selama ini menggugat Mekarta begitu ya, terus kemudian alamatnya di sini, namanya sudah pasti jelas karena mereka pasti seperti kopi KTP, kartu keluarga pasti punya semuanya. Tapi ternyata data itu pun salah yang tinggal copy paste. Nah, apalagi dalam pengerjaan Mekarta dan sebagainya dan mereka sebelumnya ini kan sudah menjadi perkara begitu kan Mas Hersu karena ada perkara korupsi di situ. Jadi kelihatannya gini kan tentunya mereka mungkin merasa dicemarkan nama baiknya gitu ya. Dan otomatis memang dengan heboh semacam ini saya kira orang khawatir sekali dengan Meikarta dan bisa dijadikan ini mangkrak juga. Orang yang tadinya mungkin tertarik Meikarta pasti langsung mundur ya, tahu daripada bikin perkara begini. Itu mungkin yang dianggap merugikan oleh Meikarta. Nah, tapi kalau nggak mau seperti itu ya dipenuhi ya kewajiban dia karena orang-orang ini kan tadi tuh udah bayar cicilan cukup lama, ada yang menyiapkan itu untuk warisan. Sekarang pun saya kira mereka kalau tetap dikasih unitnya, mereka pasti juga nggak akan mau tinggal di situ karena itu kan jadi kayak kawasan kota mati gitu kan ya. Media-media menyebutnya ada yang seperti kota mati, ada kota hantu dan sebagainya. Saya juga membayangkan saya kalau tuh diberi gratis pun untuk tinggal di kawasan yang seperti itu ya nggak berani juga kita tinggalkan kan gitu ya karena mangkrak ini proyek mangkrak dan kawasan seperti itu jelas menakutkan. Tapi saya kira ini pelajaran menarik kita dan harusnya pemerintah dalam hal ini juga penting melindungi konsumen ya. Bagaimana mungkin kelihatannya konsumen posisinya sangat lemah sudah dirugikan masih dituntut juga oleh pengembang besar. Oke, bagi ya kita udah bahas nih semuanya empat topik tadi. Kita ketemu lagi ya besok ya besok itu hari Jumat kita ketemu lagi dan kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Silakan melanjutkan aktivitas Anda semua. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta. Kita jumpa lagi besok. Semoga dalam keadaan sehat. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.